Bapa, kami ucap syukur buat hari ini. Semuanya sudah mengalami betapa baiknya Engkau Tuhan dan betapa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu itu sempurna. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seperti tanah yang baik sehingga ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Buat hamba-Mu ini juga urapi lidah bibir hamba-Mu ini, sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga pada hari ini hanya isi hati-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Ya, kita akan buka sama-sama di dalam Bilangan 13 ayat 16. Ya, yuk buka sama-sama kitab Bilangan 13 ayat 16. Ada hal-hal yang Tuhan akan buka di sini. Ini sangat menarik. Baik, di dalam Perjanjian Lama, Bilangan 13 ayat 16. Nah, kalau kita lihat di dalam Bilangan 13, itu perikopnya adalah ke-12 pengintai. Ya, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, kita baca dulu deh. Bilangan 13 ayat 1 dulu dari awal ya. Ke-12 pengintai 13 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat 4, dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun. Dari suku Isakar, Higal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Nah, sampai di sini ya. Kita garis bawahi ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Lalu kita lompat ke dalam ayat 16. Ya, Bilangan 13 ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan yang menarik ini, Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya, jadi pada waktu itu bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi sebelumnya Tuhan memerintahkan pada Musa, kamu pilih pengintai. Ya, bangsa Israel waktu itu ada 12 suku dan Tuhan bilang setiap suku wakilnya satu orang. Jadi 12 orang itu mengintai ke negeri Kanaan yang akan mereka masukin. Yang menarik salah satunya ini kalau kita baca tadi di dalam ayat 8, dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Lalu ayat 16 ini rupanya Musa mengubah nama Hosea menjadi nama Yosua. Nah, ini yang menarik ya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Ternyata nama Hosea itu dalam bahasa Ibrani artinya salvation atau keselamatan. Itu Hosea. Lalu Musa, dan saya yakin itu oleh dorongan Tuhan, oleh dorongan Roh Kudus, disuruh mengubah nama Hosea ini menjadi Yosua. Bahasa Ibraninya adalah Yehoshua. Artinya Jehovah is salvation. Kalau tadi Hosea artinya salvation atau keselamatan, tetapi diubah menjadi Yehoshua atau Yosua menjadi Jehovah is salvation. Artinya apa? Allah adalah keselamatan. Ya, perhatikan. Kalau tadi namanya keselamatan saja diubah menjadi Allah adalah keselamatan. Beda, ya. Jadi ibaratnya itu Tuhan ingin mengajari satu hal, bahwa kalau awalnya Yosua itu waktu namanya Hosea, keselamatan, artinya dalam tanda kutip mengandalkan diri sendiri, apa-apa dengan kekuatan sendiri. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah sesuatu yang mengandalkan diri sendiri harus kita ubah menjadi mengandalkan Tuhan. Kalau tadi keselamatan, sekarang menjadi Allah adalah keselamatan. Jadi keselamatan itu dari Allah. Nah, ini yang menarik dari Yosua. Ya, sebelum Tuhan pakai Yosua dengan luar biasa, nanti kalau Bapak Ibu pelajari, Yosua itu Tuhan pakai, bahkan dia yang menggantikan Musa, bahkan nantinya Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak masuk. Yang membawa bangsa Israel dan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua. Tuhan pakai Yosua
menjadi begitu luar biasa. Tetapi syarat awalnya adalah dia harus ubah. Kalau tadinya keselamatan, tadinya dia mengandalkan diri dan kekuatannya, sekarang harus diubah menjadi Allah keselamatan. Nah, tadi Bapak Ibu dari kesaksian memang benar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari pandemi, betul ya? Banyak orang mengalami persoalan karena pandemi ini, ada PHK, bisnisnya juga berkurang, lalu ada kekhawatiran juga ya mengenai virus corona ini. Kadang berpikir kapan ini berakhir gitu ya. Kadang cari uang beberapa orang juga makin sulit gitu. Nah, ini membuat beberapa orang jadi mengalami kesulitan. Tapi kondisi ini apapun yang terjadi itu Tuhan izinkan. Kondisi pandemi ini orang akan belajar bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak mungkin. Tuhan mendorong kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi, dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi itu kita mau coba dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Betul ya? Yang sudah kita alami bersama ini, hari-hari akhir ini, kita mau mencoba dengan kekuatan sendiri, tidak mampu. Nah, kadang-kadang Tuhan tunjukkan, tuh, kamu kalau berusaha dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Tuhan maunya apa? Dia menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Amin. Ya. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, Yesus sudah menebus kita, Tuhan maunya kita bersandar, berharap penuh, sampai di satu titik di mana kita bisa bilang, Tuhan, kalau bukan karena ini kemurahan-Mu, kalau bukan ini pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak bisa. Ya, jadi poin yang pertama, keselamatan kita siapa? Allah. Ya, keselamatan itu bicara minimal dua hal. Yang pertama, Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Lalu yang kedua, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, percayalah, Tuhanlah sumber keselamatan kita. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang memampukan kita segala-galanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah. Mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, itu yang Tuhan suka. Ya, jadi yang pertama yang menarik dari Yosua adalah bahwa Tuhan mengubah Yosua dari mengandalkan diri sendiri, berpikir bahwa keselamatan itu ya karena usaha kita sendiri, diubah menjadi bahwa Allah keselamatan, yaitu Yosua. Jadi arti Yosua itu bisa orang yang diselamatkan Tuhan, bisa juga Allah keselamatan. Bersandar pada manusia kadang-kadang sulit, tapi bersandar pada Tuhan, Dia Maha Kuasa. Amin. Lalu yang kedua, yang menarik adalah kita baca di dalam kitab masih Bilangan, ya. Bilangan 11 ayat 28. Kita mundur, tadi Bilangan 13, sekarang kita baca Bilangan 11 ayat 28. Nah, saya akan bacakan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Nah, cukup sampai di situ. Yang kedua, Yosua itu orang yang setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan sejak muda dia menjadi abdi Musa. Yosua itu sebelum dipakai Tuhan menjadi hamba yang luar biasa, yang pertama diubah dulu pengertiannya, hatinya diubah dulu. Bapak Ibu juga sama, hatinya diubah supaya mengandalkan Tuhan, supaya segala sesuatu, Tuhan, apa maumu Tuhan, saya berdoa. Pertama, ya, keakuan kita Tuhan ubah dulu, menjadi bersandar pada Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan suka dengan orang yang setia, belajar dari hal-hal kecil. Sebelum Yosua dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan didik Yosua dulu menjadi apa? Abdi Musa. Abdi itu boleh dibilang pembantunya Musa. Kemanapun Musa pergi, dia ngiring. Musa pengen bawa apa, dibawain. Musa pengen minum barangkali, dia siapin. Mulai dari situ, setia melayani. Nah, dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan rindu kita itu setia terhadap hal-hal kecil yang Tuhan percayakan.
Ya, mulai dari apa? Pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Yuk kita lakukan itu dengan segenap hati. Keluarga yang Tuhan percayakan pada kita jaga itu dengan segenap hati. Amin ya. Setia dalam hal kecil juga bicara apa? Yuk kita setia membaca Alkitab. Ya, mulai hari ini kita setia dari hal-hal kecil dulu deh. Baca PRF, baca Alkitab. Sehari 5 pasal. Ya coba belajar setia kita sama-sama. Amin. Ya, setia untuk menyembah Tuhan, berdoa setiap hari, dan setia untuk apa? Mau melangkah apapun, tanya Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus, apa maumu? Tuhan Yesus, apa yang kau inginkan? Tanya. Bapak Ibu mau melangkah, misalnya mau bekerja, tanya, Tuhan, hari ini saya mau bekerja. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Pimpin langkahku Tuhan. Nah itu. Baik. Lalu yang ketiga, kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Nah, yuk buka sama-sama. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Bilangan 14 ini perikopnya adalah pemberontakan umat Israel. Ya, yuk sambil dibuka dulu. Kalau kita lihat di sini sebelumnya di dalam ayat 13, ini yang menarik tadi, Musa mengutus 12 pengintai. Ya, yang 2 itu Kaleb bin Yefun, Kaleb dan Yosua, yang 10 itu dari suku-suku lain. Nah, setelah mengintai tanah Kanaan, ke-12 pengintai itu bilangnya gini, oke, benar, tanah Kanaan itu tanah yang subur, gitu ya. Pohon anggurnya begitu besar, ya, dan pokoknya tanahnya kaya raya lah, kaya dengan susu dan madunya. Betul, itu tanah yang akan kita masukin banyak berkat. Nah, Bapak Ibu, tetapi 10 orang pengintai bilang, tapi nanti kita mati kalau masuk sana. Penduduk sana itu penduduknya raksasa, besar-besar. Nanti kita dimakan mati loh, gitu. Tetapi Kaleb dan Yosua pikirannya lain ya. Yuk kita baca sama-sama. Bilangan 14 nih, ayat 6 sampai 8. Nah, ini lanjutannya nih ya. Saya akan bacakan. Ya, ini pemberontakan umat Israel nih. Mereka memberontak karena dapat informasi dari 10 orang pengintai itu bahwa bahaya kalau kita masuk Kanaan, gitu ya. Lalu ayat 6. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaian itu kalau bangsa Israel itu tanda mereka itu sedih, mereka itu berduka gitu loh. Mengapa mereka berduka? Karena 10 pengintai tadi justru memberikan kabar yang buruk, kabar yang jelek terhadap tanah yang Tuhan janjikan. Sehingga bangsa Israel takut, memberontak, tidak mau ikut Musa lagi. Pikiran mereka negatif, oh Tuhan mau bunuh kita. Jadi Kaleb dan Yosua itu sedih. Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Nih perhatikan kata mereka ayat 7. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perhatikan. Ya, di dalam ayat 6 ini dikatakan yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu. Artinya mereka sebenarnya sama. Yosua dan Kaleb itu jalannya bareng-bareng dengan 10 orang yang lain itu. Apa yang mereka lihat secara mata jasmani dan yang mereka rasakan sama persis dengan 10 orang yang lain. Ya sama harusnya, tetapi mereka punya sudut pandang yang lain. Ayat 7 coba. Dan berkata pada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 13 gitu, coba diteliti, di situ yang lain itu justru menyebutkan hal yang sebaliknya. Ya. Yuk, coba lihat, bandingkan dengan Bilangan 13 ayat 32. Ya. Tadi perkataan Kaleb dan Yosua itu ayat 8. Bilangan 14 ayat 8. Tetapi kata 10 pengintai yang lain itu Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Perhatikan bedanya. Saya akan bacakan. Juga ayat 32 ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Perhatikan. Yang mereka lihat sama tanah Kanaan. Tapi yang mereka sampaikan kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Bayangkan, lebay nggak?
Itu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dia itu lihatnya sama dengan yang dilihat Yosua dan Kaleb. Tapi mereka mikirnya, aduh mereka tuh raksasa tinggi. Masalahnya tuh berat sekali. Banyak anak-anak Tuhan gitu juga nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang ngalami persoalan yang sama. Kita lihat corona, covid, dan masalah ini sekarang ngadepi hal yang sama. Tapi ada orang yang merasa, aduh susah deh. Hidup kayaknya tanpa harapan. Sudut pandangnya lain. Ya, saya lanjutkan. Ayat 33. Juga kami lihat di sana, tuh, manas-manasin. Orang-orang raksasa katanya. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Ada sudut pandang yang berbeda. Secara jasmani yang dilihat sama, kita semua anak-anak Tuhan itu mengalami masalah yang sama dalam hidup ini. Betul nggak? Maksudnya begini, saat ini sama-sama menghadapi pandemi, sama. Ya, di luar pandemi pun setiap orang pasti Tuhan izinkan mengalami masalah, namanya dalam hidup. Betul nggak? Tuhan tidak menjanjikan hidup itu tanpa masalah. Tetapi yang membedakan apa? Sudut pandang. Yosua dan Kaleb memiliki sudut pandang ilahi. Mereka memandang dari kacamatanya Tuhan, bahwa Tuhan itu mampu, bahwa Tuhan itu sanggup. Tetapi 10 orang ini, yang kebanyakan orang ini melihat dari kacamata mereka sendiri, yang notabene penuh dengan hal-hal negatif. Mereka mikir apa? Kami kayak belalang, mereka raksasa. Tempat itu memakan penduduknya. Padahal Tuhan yang ngomong, kamu nanti masuk tanah Kanaan. Tapi mereka bilang, setelah oh enggak, tanahnya enak sih enak, tapi itu memakan penduduknya. Tapi Yosua lain, perhatikan ayat 8, saya ulang ya. Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan. Nah mulainya dari situ, betul nggak? Betul nggak? Kaleb dan Yosua bilang apa? Jika Tuhan berkenan, maka ia akan membawa kita. Maka, apa tadi? Jika Tuhan berkenan, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Perhatikan bedanya. Kalau dalam ayat 32, 33 tadi, itu seolah-olah mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka melupakan kalau ada Tuhan di situ, Bapak Ibu. Kalau ada Tuhan dalam hidup mereka. Tapi Kaleb dan Yosua itu memulai segala sesuatunya dengan apa? Jika Tuhan berkenan. Amin. Bagaimana supaya kita memiliki iman seperti iman Yosua? Bagaimana kita memiliki iman yang begitu kuat? Yaitu dengan apa? Kita memiliki sudut pandang ilahi. Kalau lihat masalah, yang Bapak Ibu lihat bukan masalahnya. Tapi yang Bapak Ibu lihat apanya? Tuhannya besar. Amin. Jelas ya. Lalu apa yang kita lihat? Apa yang Kaleb dan Yosua dapatkan akhirnya? Bilangan 14 ayat 38. Yuk kita buka sama-sama. Bilangan 14 ayat 38. Udah ketemu ya? Oke. Perhatikan. Bilangan 14 ayat 36 dulu. Ya, dampak dari orang yang tidak percaya Tuhan. Ya. Bilangan 14 ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan sekedar obat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Nah, ini bicara mengenai 10 orang tadi itu, ya, yang mengabarkan kabar busuk tentang negeri itu, yang membuat bangsa Israel tidak mau maju masuk ke tanah Kanaan. Perhatikan, orang-orang itu apa? Mati. Kena tulah di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan tidak suka sama orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ayat 38, perhatikan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanya siapa? Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Nah, yang berangkat 12 orang. Yang 10 melihat dari sudut pandang dia sendiri yang negatif, melupakan Tuhan. Yosua, Kaleb dari sudut pandang ilahi. Mereka nangkep isi hatinya Tuhan. Tapi akhirnya apa? Yang 10 itu mati kena tulah Tuhan. Yosua dan Kaleb hidup. Ya, artinya apa? Yosua dan Kaleb itu nanti yang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, Bapak Ibu ingin dipakai Tuhan luar biasa? Bapak Ibu ingin hidup berkemenangan? Kuncinya seperti Yosua dan Kaleb, memiliki sudut pandang ilahi, bersandar pada Tuhan. Ayat 8 tadi bilangan berapa? 14 ayat 8. Mulai dari apa? Bapak Ibu catat. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Ya, ini perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru,
sudah lebih dalam lagi. Bilangnya apa? Tuhan berkenan pada kita. Bilangnya gitu, bukan jika lagi, tapi Tuhan berkenan. Karena apa? Yesus sudah menebus kita. Amin. Haleluya, ya. Oke, yuk yang terakhir. Yang terakhir, ya. Mari kita baca di dalam Bilangan 27 sekarang. Bilangan 27 ayat 16 sampai 18. Nah, ini apa yang dimiliki Yosua. Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi ini Tuhan harus mencari pengganti Musa nantinya, ya. Karena Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Ayat 18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah siapa? Yosua bin Nun. Perhatikan, ini Tuhan yang ngomong, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu di atasnya. Padahal Yosua itu pembantunya Musa. Iya, tapi kenapa Yosua yang dipilih? Padahal dia cuma pembantunya loh. Dia abdinya. Dipilih untuk apa? Memimpin bangsa Israel yang jumlahnya banyak. Dari padang gurun masuk ke Kanaan. Bayangkan, dipilih, dipakai Tuhan luar biasa untuk memimpin. Karena apa? Yosua penuh roh. Nah, Bapak Ibu, hendaklah hidup kita itu penuh dengan roh. Hidup kita itu penuh dengan roh. Artinya apa? Setiap hari dekat sama Tuhan, intim dengan Roh Kudus. Kita berdoa. Yang sudah dapat karunia bahasa roh, berbahasa roh lah. Ya. Dan akhirnya nanti kalau Bapak Ibu lihat, Yosua betul-betul membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, baik, satu lagi. Ini yang terakhir. Yosua memiliki iman yang teguh. Kita baca sama-sama Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu Yosua sudah membawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian itu, tanah Kanaan. Yosua memimpin mereka dan Yosua sudah tua. Yosua sudah mau pamit, mau menyerahkan kepemimpinannya, gitu ya. Dan di akhir itu Yosua pesan, kamu pilih beribadah. Tetapi Yosua bilang apa? Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, Yosua punya ketetapan hati untuk tetap setia beribadah pada Tuhan. Meskipun sekitarnya tidak setia sama Tuhan, kita maunya tetap setia. Amin? Amin. Ya, ini yang terakhir ya. Jadi saya simpulkan bagaimana kita memiliki iman seperti Yosua. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa dan kita memuliakan Tuhan. Yang pertama, kita bersandar pada Tuhan seperti Yosua tadi, ya. Lalu yang kedua, kita setia terhadap hal-hal kecil, baca firman Tuhan, itu setia setiap hari, baca 5 pasal ya setiap hari, berdoa, kalau mau apa-apa tanya sama Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, miliki sudut pandang ilahi, sudut pandang Tuhan, miliki keyakinan bahwa Roh Kudus dalam diri kita, aku tidak sendirian, aku pasti mampu karena Tuhan yang memampukan. Yang keempat, penuh roh, setiap hari setia berdoa, menyembah Tuhan, berikan kesempatan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dan yang terakhir, yang kelima, miliki iman yang teguh. Tetapkan bahwa Tuhan, saya tetap setia pada Tuhan. Amin. Kita berdoa, ya. Baik, terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan supaya kami tetap setia dan bersandar kepadamu. Berikan kami hati yang setia, yang menempel erat padamu, hati yang selalu bersandar pada firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebaikan hati-Mu. Engkau begitu baik dan begitu mulia. Terima kasih, biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa, angkat tangan kita. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semuanya. Tuhan memberkati saat engkau keluar, Tuhan memberkati saat engkau masuk, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jika acara ini memberkati saudara, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan informasi ketika saya membagikan video-video terbaru. Dan ingatlah selalu untuk share kepada saudara-saudari yang lain agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.